Terakhir kali kami mereview laptop Infinix 15 inch itu wujudnya laptop gaming belasan juta yang bernama GTBook. Nah, tahun ini ada lagi laptop 15 inch Infinix yang masuk Indonesia, tapi justru bisa mengguncang segmen 5 jutaan. Pemirsa Nerd Reviews dan kawan-kawan harusnya udah familiar dengan Infinix InBook Series yang selama ini hadir sebagai line-up laptop 14 inch rasa premium, harga miring, dengan range harga 5 hingga 9 jutaan. Nah, Infinix XBook B15 ini sedikit beda, yaitu menjual titel laptop 15 inch paling terjangkau. So, apa yang kira-kira bisa disajikan oleh King Phoenix di sebuah laptop entry level berukuran luas? To be clear, XBook B15 bukan sekedar InBook X1 yang digedein. Desainnya sedikit beda meski sama-sama boxy dan simple. Bodi ngotak ini didominasi polimer di mana hanya punggungnya aja yang terbuat dari metal, ada keyboard full size pakai numpad, layar nggak bisa ditidurin sampai rata, dan terdapat beberapa perbedaan spek dan fitur lain yang akan segera kita bahas. Perbedaan utama selain ukuran dan keyboard adalah kualitas panel layar. Yes, dimana pretty much semua tipe InBook pakai panel Full HD 100% sRGB, XBook B15 sayangnya masih 70% sRGB. Ini pilihan yang agak disayangkan, padahal kalau dinaikkan dikit harganya dan dikasih panel 100% sRGB, ukuran 15 inch justru bisa lebih menarik minat orang-orang yang butuh ukuran layar besar, terutama para editor dan content creator. But okay, kalau target marketnya lebih ke orang kantoran dan atau pelajar yang merasa 14 inch itu kekecilan, kita nggak perlu komplain mengingat ini laptop 5 jutaan. Sisi positifnya, konektivitas lengkap, mulai dari slot microSD XC, combo audio jack, USB 2.0, dan LAN port di kanan. Lanjut kiri ada charging port bulat, HDMI, 1 USB-A 3.2 Gen 1, dan 2 USB-C 3.2 yang salah satunya support charging PD dan display output. Sedangkan Wi-Fi-nya Wi-Fi 5. Perlu dicatat juga tombol power nggak punya sensor fingerprint, namun at least webcam udah lumayan. Kualitas webcam not bad, dia ada 2 megapiksel Full HD dengan privacy shutter. Ada dua varian XBook B15 yang masuk Indo. Pertama ada Ryzen 5 7430U yang kami pegang, dan satunya lagi Ryzen 7 5825U. Meski terdengar aneh kepisah dua generasi, dua-duanya itu sebenarnya APU Zen 3 yang belum pakai IGP RDNA 2. Jadi ini rebrand ya, jangan sampai terkecoh angka 7 di SKU Ryzen 5. Dua-duanya pakai konfigurasi RAM 8GB single channel, 1 slot kosong. Jika mau beli laptop ini di Agres ID, kalian tinggal klik opsi 16GB dual channel, biar tinggal terima jadi. Udah optimal performanya. SSD bawaan udah 512GB, so selama nggak nyimpan banyak video dan mainin banyak game, mestinya udah oke. Ryzen 5 7430U ini, seperti yang udah disebut, actually masih oke di harga 5-6 jutaan, at least lebih mumpuni ketimbang Core i3 Gen 11 atau Ryzen 3000 series. Skornya nggak memukau, namun again, cukup untuk yang mau pakai laptop ini buat buka Excel, bikin presentasi, buka ChatGPT, browsing YouTube, meeting online, dan lain-lain secara nyaman di layar 15 inch. Kami tentu nggak bisa rekomen laptop ini kalau tujuannya buat ngedit video 4K atau render Project Blender, tapi ya kalau kepepet bisa. Perlu diingat lagi, iGPU Radeon Vega 7 atau 8 itu masih berbasis GCN, bukan RDNA, sehingga contohnya belum support hardware acceleration di Blender. Tapi kalau disuruh main game, performanya masih lebih oke kok dari Intel UHD Graphics 2432 EU yang terkadang masih aja ada di laptop harga 4-5 jutaan. Bakal sekencang Radeon 660M sih nggak kan? Yang penting buat main Dota rata kiri lancar jaya. Melihat lagi ke dalam, cooling satu kipas satu heatsink nyatanya masih cukup untuk CPU seri U yang hemat daya ini. Suhu prosesor full load selama ruangan ber-AC nggak tembus 40 derajat, aman buat ngedaily game MiHoYo atau render video pendek di CapCut. Hehe. Oh iya, satu lagi alasan kenapa orang kadang ngincer laptop 15 inch adalah keyboard yang pakai numpad. Yes, keyboard backlit 2 tingkat ini luas, lengkap, udah gitu ada numlock dan tombol panah pun full size. Mantep lah meski key travel cetek, karena contohnya anak accounting dan bendahara butuh banget keberadaan numpad. Tombol Copilot pun ada, terus nggak lupa ada Infinix PC Connection buat sinkron sama HP King Phoenix kalian. Di luar itu soal touchpad dan kualitas speaker stereo basic, daya tahan baterai 50Wh ya juga standar. Untung aja charger bawaan udah USB-C 45W modular. Jadi perlu dipertanyakan kenapa laptop ini bisa-bisanya masih punya port casan bulat.
Apa iya di harga 5-6 jutaan nggak ada opsi laptop 15 inch yang lain? Actually ada sih Acer Aspire Lite AL15 yang harganya 6,9 juta, sama-sama Full HD 15 inch, bedanya udah 16 GB RAM, udah include Office, tapi masih pakai APU Zen 2 yaitu Ryzen 7 5700U, belum support USB charging, dan webcam belum Full HD. Nah, tapi pas naik dikit ke 7 jutaan, ada dua opsi menarik, yaitu VivoBook Go dari Asus yang udah pakai layar OLED Full HD meski masih Ryzen 3, lalu ada Advan Pixwar Ryzen 7 6800H yang jauh lebih kencang dari segi CPU maupun grafis, plus konstruksi full metal. Still, buat laptop yang starting price-nya di 5,8 juta, King Phoenix berhasil ngasih opsi laptop 15 inch ramah kantong, ganteng, upgradable, dan cukup lengkap fiturnya, kecuali layar 1% sRGB. Kalau ngincar layar bagus, mending ambil Inbook Air atau Inbook X2 2025, semuanya tersedia di toko partner kami Agres ID lengkap dengan garansi Agres Protect 1 tahun. Oke, sekian dulu dari gue, Mike. Silakan mendang-mending di komentar, and as always, stay safe, stay healthy.